Oke guys, kreator Blukumba kembali hadir buat kalian semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Masalah Ahmad Dhani terus saja bergulir dan itu menghebohkan seluruh Republik Indonesia guys ya. Dan ya banyak sekali netizen yang angkat cerita mengenai masalah tersebut yang terus saja netizen-netizen baru mengunggah sebuah video mengenai beliau ya. Oke oke. Kita kreator Bulukumba tidak berlama-lama bosku, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi, kita gaskan langsung ya. Bapak Ahmad Dhani yang terhormat, Pak, Bapak kan laki ya Pak ya, mending Bapak diem deh, nggak usah datang podcast kesana kesini umbar aib orang, terus juga bikin video YouTube klarifikasi, tapi nggak ada klarifikasi dari elunya, cuman fakta hoak, mending Bapak diem. Ntar daripada sakit hati ada netizen yang komen, Pak mending pakai rok deh, soalnya kayak perempuan lagi PMS, kemarin habis bangga-banggain mantannya di resepsinya, sekarang dianjlokin lagi, labil lu ah. Mantan lu juga gue yakin dia pasti males nih nanggepinnya karena udah beda kelas sama lu, udah beda. Mending lu sibukin diri aja, bikin lagu kek, bikin sudah grup beda band kelas baru ya. kek, atau lu kan anggota DPR kan, lu urusin aja rakyat gitu Pak. Kalau emang anak lu yang perempuan itu lagi dihujat-hujat sama netizen, lu nggak bisa juga tutupin mulut netizen, itu nggak bisa. Lu cuma bisa tutup mata, tutup telinga, dan ajarin anak lu tentang prestasi biar netizen yang menilai sendiri gitu Pak. Dan buat netizen, lu kurang-kurangin dikit loh, bahasa lu tuh terlalu kasar gitu loh. Untuk lu luapin ke anak seumur itu tuh bahasa lu kasar banget. Lu kurang-kurangin, ini anak gak bisa milih Ya, juga, betul, dia mau betul. lahir dari rahim siapa itu gak bisa. Itu udah Jangan ketentuan dari dikurangi. Tuhan. Kalau orang tuanya salah, belum tentu anaknya itu juga salah. Lu gak bisa disamaratakan tuh gak bisa. Jadi jaga hati orang gitu loh, jangan lu semua lu kasarin, lu maki-maki orang seenaknya, jangan. Saya cuma mengomentari perkataan kakaknya di sini bahwa para netizen jangan mengatakan yang aneh-aneh terhadap anak dari Ahmad Dhani yakni Safia. Ya saya setuju karena netizen ya cara mengatakan yang aneh-aneh terhadap Safia itu waduh gimana gitu bosku ya, janganlah ya. Saya dukung kakaknya, tapi yang apa yang dikatakan kakaknya mengenai Ahmad Dhani ini ya, saya sudah mengatakan di video sebelumnya, jika sebelum melangkah jauh lebih sebelum melangkah lebih jauh harus mendengarkan, memahami dari kedua sisi ya, yakni Ahmad Dhani dan juga Maya Estianty gitu bosku ya. Dan ya di sini pun saya sudah mempelajari semuanya, baik dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Setiap konten-konten yang dia yang ada saat ini, tapi ya kita tidak bisa lah memasuki hubungan keluarga mereka lebih dalam, lebih jauh maksud saya ya, tidak bisa lah. Namun ya di sini saya sangat menyayangkan Safia masih kecil yang mendapat perkataan-perkataan yang kurang mengenakan bagi dirinya itu sangatlah tidak baik-baik, sangatlah tidak baik bosku ya. Dan ya terpaksa sebagai orang tua Ahmad Dhani secara resmi melaporkan akun-akun yang mengatai Safia seenaknya guys ya. Termasuk Dr. Lita Gading ya, yang kabarnya juga sudah dilaporkan oleh Ahmad Dhani. Lalu bagaimana tanggapan sahabat Ahmad Dhani yakni Ali Lubis? Kita lihat pernyataannya bos ya. Apa tadi background dia? Psikiater. Saya juga jadi tanda tanya ya. Ini psikiater apa buzzer gitu ya kan? Kenapa? Ya, Seharusnya kan betul, seorang betul. psikiater itu kan harus netral ya. Dia kan tugas dia kan untuk Ya pastilah harus netral lah. kayak orang konseling lah gitu ya. Bukan malah memperkisru keadaan. Jadi
Jadi Ya, saya pikir kalau betul memang betul. dirasa Mas Dani apa yang disampaikan si saudari tersebut sudah mengarah ya, mengarah ke perbuatan pidana dan lain sebagainya, saya pikir sah-sah saja. Seharusnya kan seorang psikiater ini kan ya tahu diri bos gitu loh. Harusnya lu itu memberikan Iya, mana konseling ya kan, tugasnya memberikan mana ya? apa ya untuk menenangkan lah ya orang yang datang itu kan mungkin dampak kejiwaan dan sebagainya kan peran psikiater kan di situ bukan menciptakan Betul satu betul betul. kekisruhan baru atau menambah kekisruhan tersebut dia apa di dalam kasus orang. Artinya saya justru baru dengar nama tersebut, saya pikir ya mungkin pansos aja kali ya mau ngetop atau mau apa kalau kata orang sekarang ini mau naikin engagement gitu loh, naikin rating kan. Jadi saya pikir alangkahnya itu kalau memang dirasa sudah ada perbuatan pidana ya tepat memberikan efek jerat terhadap orang-orang yang sok-sok nimbrung gitu loh, sok-sok mau ngetop di kasus orang lain kira-kira gitu. Di sini ahli lubis mengatakan jika orang tersebut cuma cari pansos lah ya, dan wajar saja Ahmad Dhani melaporkan semua itu karena untuk perlindungan anak, dan Ahmad Dhani harus melindungi keluarganya dari serangan-serangan buzzer yang tidak tentu arah, yang tidak jelas begitu maksudnya bosku ya. Dan di sini mengenai Dr. Lita Gading yang juga ikut angkat bicara mengenai Safia ini ya. Seharusnya Dr. Lita Gading pun juga tahu porsinya. Jadi seharusnya pekerjaan Dokter Lita Gading itu tahu posisinya di mana, tidak pada ikut nimbrung dalam setiap permasalahan orang. Oke, kita lihat ya lainnya ya. Nih, kalau KPAI bergerak cepat menindak laporan si dua anggota DPR RI ini yang nggak dipilih sama masyarakat ini, berarti KPAI hanya bekerja untuk anak-anak pejabat atau orang-orang tertentu yang punya duit. Hei, Bapak anggota DPR, nggak usah kamu sok-sokan bilang ini untuk demi anggota anak saya DPR dan demi tidak anak-anak dipilih bangsa ya. Indonesia. Nggak ada. Seluruh bangsa Indonesia udah tahu kelakuan lu kayak apa ya. Kamu yang membuat masalah, kamu juga yang nuduh-nuduh orang gitu loh. Lu yang nge-upload video di YouTube, kamu yang bikin huru hara, kamu juga yang merasa terzolimi. Ini apa ini yang ditontonkan ini? Sumpah, ini, aduh, gua nggak ngerti kenapa ada anggota DPR yang hanya sibuk mengurus urusan pribadinya dan dipertontonkan ke ini. masyarakat. Lu Ya, tuh benar, anggota benar. DPR RI, kalian berdua, hai, anggota DPR RI, harusnya yang kalian huru harakan adalah persoalan masyarakat. Hah? Giliran persoalan masyarakat, lu nggak bawa kamera kemana-mana, lu nggak keluar kemana-mana lu. Hah? Kerja lu apa sih? Makan gaji buta kayaknya lu ya? Kalau apa ya, bagaimana tidak tantrum kalau seperti ini guys ya. Pastinya waduh waduh waduh. Di sini kakak ini mengatakan jika giliran masyarakat yang kena, dia tidak bawa kamera kemana-mana, tapi mengenai dirinya dia bawa kamera kemana-mana gitu. Waduh, ini ceritanya bagaimana bosku ya. Dan wah, sangat disayangkan memang kenapa masalah ini terjadi kepada Ahmad Dhani yang baru saja berbahagia karena pernikahan putranya ya. Wow. Ini ceritanya pasti akan melebar kemana-mana dan pastinya akan besar jika tidak ada netizen yang apa ya, yang merendahkan perkataan-perkataannya terhadap Ahmad Dhani inilah itu. Dan ya kakak tadi pun juga mengatakan anggota DPR yang tidak dipilih oleh rakyat. Wow, ini ada apa ini? Kok tidak dipilih, masa mau jadi anggota DPR kalau tidak dipilih sama masyarakat? Pastinya akan dipilih lah, pasti gitu bosku. Pasti begitu bosku ya. Waduh, oke lah, teman-teman saja yang menilai.
Cukup video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.